Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bil ulumihi fid dharain amin ila an qala. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita membahas tentang syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Syarat-syarat hadis sahih dan hasan itu ada 5, yaitu yang pertama adalatul rawi. Apa itu adalatul rawi? Yaitu riwayatnya harus nyampe ke Rasulullah, yaitu dari tabiin, dari perawi sampai ke Rasulullah itu harus sampai. Nggak boleh terputus satu pun. Kalau terputus satu bahkan lebih, maka hadis itu nggak menjadi sahih. Itu yang pertama, itu ada adalatul rawi. Yang kedua adalah tamamum dabat. Apa itu tamamum dabat? Yaitu kuat hafalannya, yang mana seorang yang menghafal hadis, ya seorang perawi haruslah memiliki hafalan yang kuat. Dan yang kuat itu, contoh yang kuat itu bagaimana? Kalau seandainya kita bangunkan dibangunkan tidur, kita minta contoh, tolong sebutkan hadis tentang takwa, atau hadis tentang wudu, atau hadis tentang puasa, dia langsung bisa menjawabnya, tidak mikir-mikir lagi, dan juga dia tidak nanti dulu saya mau cuci muka dulu, itu nggak boleh itu. Nah, jadi kalau orang yang tamu muntabat itu kuat hafalannya itu, yang mana dia dites pada saat itulah langsung bisa menjawabnya. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah ittisalus sanad. Sanadnya harus nyambung. Jadi sanadnya, jadi tidak boleh sanad itu harus terpisah, dan sanadnya harus nyambung dan jelas. Dan yang syarat yang keempat adalah khuluhu minasyudzuz. Artinya apa? Artinya dia tidak ada penyakit syudzuz. Apa itu syudzuz? Syudzuz itu artinya bertentangan dengan orang yang lebih hebat darinya. Contohnya ada seorang perawi yang mana beliau ini dia punya hafalan atau punya riwayat hadis, dia bagus, tapi dia bertentangan dengan orang yang lebih hebat darinya. Sangat bertentangan, baik bertentangan sedikit ataupun banyak, maka itu tidak boleh. Nah, itu syarat yang keempat. Dan yang kelima adalah itu tidak ada penyakit ilal. Apa itu penyakit ilal? Yaitu penyakit yang mana kalau dalam riwayat hadis itu dianya ketahuan sering berbohong, ataupun baik berbohong itu baik berbohong dari demi kebaikan atau demi kebaikan. Nah, kalau demi kebaikan aja itu nggak boleh bohong, apalagi bohong untuk keburukan. Nah, jadi pernah diceritakan pada suatu hari Imam Bukhari itu pernah dikasih tahu oleh gurunya bahwasanya ada seorang syekh yang mana dia ini memiliki hadis yang mana Imam Bukhari nggak ada hadis itu tersebut. Nah, terus ya, dan syekh ini yang terkenal adalah seorang yang alim, yang hebat. Jadi karena Imam Bukhari nggak ada hadis tersebut, maka beliau ingin mendapatkan hadis tersebut. Yaitu beliau mengembara ke tempat syekh tersebut. Nah, setelah sudah selesai berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya sampai ke tempat syekh tersebut, dan pas Imam Bukhari lewat ke depan rumah syekh tersebut, itu syekh itu sedang mengembala kambingnya. Nah, pas beliau nak masukkan kambingnya ke kandang, itu beliau tuh pakai sal atau rida. Itu rida itu berwarna hijau. Jadi dia seakan-akan dia itu jadi daun. Jadi dijadikan seperti daun, yang mana lidah itu digiring untuk masukkan kambing. Seperti kalau misalnya kita pegang daun kan, menunjukkan daunnya mana, kambing itu kan kalau ingin makan daun kan mendekat dia. Nah, pas mendekat itu kita jauh-jauh sampai masuk ke kandang. Nah, pas Imam Bukhari melihat itu, saya ini bagaimana? Kalau seandainya kambing aja bisa dia tipu, apalagi saya. Nah, hanya karena beliau sangat menjaga hadis, menjaga hafalan, menjaga riwayat yang bagus, itu beliau tidak jadi ngambil ilmu kepada syekh tersebut. Padahal beliau nggak ada ilmu tersebut. Tapi karena syekh itu
karena membohongi kambing. Bayang aja kambing aja dibohongi aja Imam Bukhari nggak mau, apalagi bohong terhadap manusia. Nah itu syarat hadis sahih. Kalau syarat hadis hasan itu sama seperti syarat hadis sahih, hanya saja berbeda dari segi hafalan. Gimana kalau hadis sahih itu hafalannya itu harus ingat, harus tamamum dhabt, itu kuat hafalannya. Yang gimana kalau misalnya di tes pada saat dimanapun langsung bisa. Nah tapi kalau hadis hasan agak lebih bawahnya, tapi itu lebih bagus juga. Nah jadi itulah 5 syarat hadis hasan dan hadis sahih. Yang pertama tadi apa? Adalah tuh rawinya harus adil. Adil nggak oleh pembohong, nggak oleh seorang penipu. Dia juga seorang perawi juga udah ada aib, ataupun di kampungnya dia yang terkenal orang yang jelek, nggak boleh. Itu pertama adalah rawi. Yang kedua tamamum dhabt, yaitu kuat hafalannya. Yang mana tadi kalau misalnya seorang perawi kalau dites dimanapun dia bisa menjawab, baik dari bab ilmu segi apapun dia bisa menjawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ittisalu sanad, itu sanadnya harus menyambung. Mana dari perawi sampai ke Rasulullah itu harus nyambung, nggak boleh ada yang terputus. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat adalah khuluhu minasyuduz, yaitu tidak ada penyakit ilah tadi, penyakit baik dia itu pembohong ataupun seorang penipu, itu nggak boleh. Yang kedua khuluhu minal ilah, yaitu yang kelima nggak ada penyakit ilah. Penyakit ilah tadi ya seperti kalau punya khuluhu minasyuduz tadi itu yang yang dia bertentangan kepada orang yang lebih hebat daripada dia. Kalau itu tidak penyakit ilah, yaitu dia itu bukan seorang pembohong atau seorang penipu atau seorang yang dicap sebagai orang yang buruk, bukan. Nah, mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan untuk itu syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.